action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi biaya angkatan 2023 akan menjelaskan mengenai laporan harga pokok produksi. Tapi di sini saya tidak sendiri dalam menjelaskannya, teman-teman. Ada rekan-rekan saya yang juga ikut bekerja sama dalam menjelaskan laporan harga pokok produksi, di mana ada saya Siva Fauzia yang bertindak selaku moderator dan sebagai presentator pertama, dan rekan-rekan saya yang lain yaitu Nur Halisa, Nur Asti Dwi Febriani Syam, Devianti Samada, Siti Nurul Isa Ashari, Nur Fadisa, Reska Ivan Maputra, dan Nur Syamsurya. Baik, langsung saja kita melangkah ke pembahasan mengenai laporan harga pokok produksi. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai apa saja sih komponen yang ada pada laporan harga pokok produksi ini, teman-teman harus tahu lebih dulu nih, apa sih harga pokok produksi itu? Jadi, harga pokok produksi adalah biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang, di mana biaya-biaya ini meliputi 3 komponen biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Teman-teman, di sini kenapa sih kita harus melakukan pencatatan terhadap dan melakukan pencatatan laporan harga pokok produksi? Jadi ini tuh penting kita catat untuk membantu kita ke depannya untuk menentukan harga jual produk kita dan dapat membantu kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada laporan harga pokok produksi dari PT Salam Industri periode tahun 2023. Yang pertama yaitu barang jadi awal 1 Januari sebesar 45 juta rupiah, di mana barang jadi awal ini merupakan barang yang siap untuk kita jual pada periode tahun ini yaitu tahun 2023 dan merupakan yang kita ambil dari persediaan pada periode sebelumnya yaitu di tahun 2022. Selanjutnya ada pemakaian bahan baku atau yang meliputi komponen-komponen biaya bahan baku. Sebelum kita mengetahui komponen-komponen bahan baku ini, kita harus tahu dulu nih teman-teman, bahan baku itu sebenarnya apa saja sih? Jadi bahan baku adalah bahan yang membentuk suatu produk dan dapat kita identifikasi. Maksud dari diidentifikasi yaitu kita hanya melihat produknya, tapi kita sudah tahu nih apa sih bahan-bahan yang membentuk produk ini, apa sih bahan-bahan yang menyusun produk ini. Jadi kita bisa tarik nih teman-teman, kalau biaya bahan baku adalah biaya yang kita keluarkan untuk membeli bahan baku. Jadi di sini ada pembelian bahan baku, di sini ada bahan baku awal pada tanggal 1 Januari sebesar 35 juta rupiah, dan kita melakukan pembelian bahan baku sebesar 220.777.750 rupiah. Pembelian bahan baku ini kita lakukan untuk melakukan kegiatan produksi untuk menambah jumlah bahan baku sebelumnya sehingga kita bisa melakukan kegiatan produksi produk pada tahun 2023 ini. Selanjutnya yaitu ada biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian ini sebesar 3 juta rupiah yang mana kita keluarkan untuk biaya transportasi dalam mengangkut barang belian kita, barang atau bahan baku kita dari supplier atau dari penjual ke pabrik kita. Selanjutnya di sini ada total dari pembelian bahan baku serta biaya angkut pembeliannya yaitu sebesar 223.777.750 rupiah. Ada retur pembelian sebesar 20 juta rupiah. Retur pembelian ini teman-teman, kita PT Salam Industri telah melakukan pembelian kepada supplier sebesar 20 juta. Namun karena beberapa faktor atau beberapa alasan, PT Salam Industri ini melakukan pengembalian barang kepada penjual atau melakukan retur barang karena dirasa ada yang tidak cocok dengan dia. Jadi dia melakukan retur. Dengan melakukan retur, otomatis uang yang PT Salam Industri keluarkan
untuk membeli bahan baku tersebut akan dikembalikan oleh penjual, sehingga yang tadinya mengeluarkan biaya sebesar Rp223.777.750 untuk membeli bahan baku itu dikurang dengan Rp20 juta karena adanya retur pembelian. Jadi pembelian bersih yang dilakukan PT Salam Industri untuk membeli bahan baku yaitu sebesar Rp203.777.750. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Nah, jadi teman-teman, bahan baku yang tersedia untuk dipakai itu kita dapat mendefinisikannya sebagai bahan baku yang telah diproses dan siap digunakan dalam proses produksi, di mana bahan baku ini digunakan untuk membuat produk akhir. Nah, pada bahan baku yang tersedia untuk dipakai ini nominalnya itu sebesar Rp238.777.750, di mana didapatkan dari bahan baku awal 1 Januari dijumlahkan dengan pembelian bersih sebesar Rp203.777.750, itu totalnya sebesar Rp238.777.750. Nah, selanjutnya mengenai bahan baku akhir 31 Desember. Nah, teman-teman, mengenai bahan baku akhir itu kita dapat mendefinisikan bahwa bahan baku akhir ini merupakan bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan sebuah produk jadi yang siap dijual kepada konsumen. Nah, jadi bahan baku akhir ini juga itu sebuah bahan yang belum mengalami pemrosesan dan juga belum melakukan produksi. Nah, ini juga merupakan sebuah elemen yang akan diubah atau diolah menjadi barang melalui proses manufaktur. Nah, bahan baku akhir ini nominalnya itu sebesar Rp120 juta. Nah, selanjutnya mengenai harga pokok bahan baku yang dipakai. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu harga pokok bahan baku yang dipakai? Nah, harga pokok bahan baku yang dipakai itu merupakan seluruh rangkaian total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menyiapkan bahan baku yang diperlukan. Nah, jadi bahan baku yang diperlukan itu dalam proses produksinya. Nah, harga pokok bahan baku ini juga merupakan sebuah komponen penting yang harus kita cari tahu dalam perhitungan harga pokok produksi dan sangat berpengaruh dalam proses penetapan harga serta penjualan produk akhirnya. Nah, pada harga pokok bahan baku yang dipakai itu nominalnya sebesar Rp118.777.750 didapatkan dari total bahan baku yang tersedia untuk dipakai sebesar Rp238.777.750, kita kurangkan dengan bahan baku akhir sebesar Rp120 juta. Nah, itu sehingga kita dapat mengambil hasil Rp118.777.750. Nah, selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, seperti yang telah kita pelajari bahwasanya biaya tenaga kerja langsung ini adalah orang yang terlibat langsung ke dalam proses produksi sebuah produk. Nah, jadi orang ini itu mereka secara langsung aktif melakukan sebuah kegiatan produksinya. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung di sini nominalnya itu sebesar Rp147 juta. Dan untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator selanjutnya. Baik, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan itu dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Dimasukkan ke dalam overhead pabrik bisa jadi sulit untuk diidentifikasi dan dibebankan langsung kepada pasangan atau produk tersebut. Apa saja sih yang termasuk biaya overhead pabrik? Ada bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Di sini ada biaya tenaga kerja
tidak langsung, yang dimana adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji dan upah bagi karyawan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi, seperti akuntan, HRD, manajer, dan staf pemasaran. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini meliputi gaji, upah, tunjangan, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan penggajian dan penyelesaian kebutuhan karyawan tersebut. Biaya ini penting untuk memastikan operasional pabrik berjalan dengan baik, namun tidak dapat dijual sebagai produk atau jasa. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja tidak kerja langsung yang nominalnya sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya listrik dan penerangan pabrik, yang dimana itu adalah salah satu komponen biaya overhead pabrik yang terpenting. Biaya listrik dan penerangan pabrik ini juga termasuk biaya pemeliharaan dan perawatan alat-alat listrik, serta biaya tagihan listrik yang diterima oleh perusahaan. Biaya ini penting untuk memastikan operasional pabrik berjalan dengan baik dan efektif, namun tidak dapat dijual sebagai produk atau jasa. Di sini, biaya listrik dan penerangan pabrik sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, saya serahkan ke presentator berikutnya. Oke, selanjutnya itu ada penyusutan gedung. Jadi penyusutan gedung ini merupakan bagian dari biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan terlepas dari aktivitas produksi. Biaya ini penting untuk diperhitungkan dalam anggaran agar perusahaan dapat menentukan harga jual produk secara tepat dan menghindari kerugian. Di sini penyusutan gedungnya sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada penyusutan mesin. Itu proses pengurangan nilai aset mesin karena usia, penggunaan, ataupun kerusakan. Kenapa ini bisa dimasukkan dalam BOP? Karena mesin ini tidak berubah meskipun volume produksi bertambah ataupun berkurang. Di sini penyusutan mesinnya sebesar 5 juta rupiah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bagian saya itu mengenai asuransi pabrik. Nah, mungkin dari PPT tersendiri asuransi pabrik itu sebanyak 17 juta. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu asuransi pabrik? Jadi kesimpulan saya dari beberapa penjelasan, jadi asuransi pabrik itu bagian penting dari biaya overhead yang berkontribusi terhadap biaya keseluruhan produksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentator sebelumnya. Yaitu di dalam biaya overhead pabrik terdapat BOP lain-lain. BOP lain-lain atau biaya overhead pabrik lain-lain adalah komponen biaya overhead pabrik yang tidak termasuk dalam kategori biaya overhead yang sudah terinci secara spesifik seperti biaya listrik, bahan bakar pemeliharaan, atau gaji tenaga kerja tidak langsung. BOP lain-lain mencakup biaya yang sifatnya tidak terlalu signifikan secara individual, tetapi tetap penting untuk dicatat dalam proses produksi. Contoh dari BOP lain bisa meliputi seperti biaya kecil-kecil seperti perbaikan kecil alat produksi, biaya konsumsi karyawan, biaya kebersihan area produksi, dan biaya peralatan kantor yang digunakan dalam area pabrik. Di dalam laporan harga pokok produksi PT Salam Industri, BOP lain-lainnya itu adalah sebanyak 5 juta rupiah. Demikian dari saya persilakan presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah jumlah biaya offset nilai 128 juta. Selanjutnya total biaya produksi, yang dimana total biaya produksi ini dihitung dari penjumlahan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, yang dimana total biaya produksi ini senilai 393.777.750 rupiah. Selanjutnya barang dalam proses awal, yang dimana barang dalam proses awal ini merupakan produk yang belum selesai diproses pada akhir periode
dan akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Di sini barang dalam proses awal itu senilai 175 juta rupiah. Sekian dari saya serahkan ke pemateri. Selanjutnya yaitu barang dalam proses akhir, yang dimana nilai dari barang dalam proses akhir di sini yaitu sebesar 295 juta, dimana mungkin ada teman-teman yang bertanya apa itu barang dalam proses akhir. Barang dalam proses akhir merupakan barang yang sudah ada pada tahap akhir pengelolaan untuk menjadi barang jadi. Kemudian selanjutnya harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi di sini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, yang dimana ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta overhead pabrik. Mengapa sih kita harus menghitung harga pokok produksi ini? Karena merupakan faktor penting dalam menentukan laba atau rugi suatu perusahaan, di mana HPP ini dibuat agar perusahaan bisa mengetahui juga rincian biaya dari suatu produk. Nah, di sini nilai dari harga pokok produksi yaitu sebesar 273.777.750 rupiah. Nilai ini didapatkan dari menjumlahkan total biaya produksi dengan barang dalam proses awal, kemudian dikurang dengan barang dalam proses akhir. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi teman-teman sudah tahu nih apa saja sih komponen yang menyusun laporan harga pokok produksi, dimulai dari biaya overhead, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tapi tidak hanya mengetahui tentang 3 komponennya teman-teman, tapi kita bisa kita harus tahu juga nih, ini biaya-biaya bahan-bahan ini itu diklasifikasikan ke komponen mana. Jadi harapan kami sebagai presentator bahwa teman-teman dengan menonton video ini, teman-teman bisa mengetahui dan bisa mengklasifikasikan tentang biaya-biaya, apakah ini masuk ke biaya bahan baku, masuk ke biaya tenaga kerja langsung, atau masuk ke biaya overhead pabrik. Dan yang terpenting teman-teman bisa memahami nih, kalau ingin menghitung harga pokok produksi itu kita bisa hitung dari total biaya produksi dijumlahkan dengan barang dalam proses awal lalu dikurang dengan barang dalam proses akhir. Seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi, bahwa laporan harga pokok produksi ini sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan ke depannya apakah perusahaannya bisa mendapatkan keuntungan atau malah mengalami kerugian. Dengan harga pokok produksi ini, perusahaan bisa mengambil keputusan dan menentukan harga jual produknya. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada kerjasama rekan-rekan saya yang begitu luar biasa, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan pemahaman serta pengetahuannya mengenai akuntansi biaya, khususnya pada laporan harga pokok produksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저 건물을 찾으러